Oke, pernah kepikiran nggak sih kalau batas antara pengobatan tradisional sama modern itu sekarang makin tipis, makin kabur? Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah pergeseran besar. Dari yang tadinya cuma fokus nyari satu peluru ajaib buat satu penyakit, jadi lebih ke arah memahami orkestra molekuler yang super kompleks dari alam. Seru kan? Nah, ini dia nih inti perubahannya. Coba bayangin ya, di satu sisi ada konsep peluru ajaib. Satu molekul super presisi buat nembak satu target spesifik. Tapi di sisi lain ada konsep orkestra molekuler. Ini soal gimana ribuan senyawa alami bisa main bareng, bekerja sama secara harmonis. Ini bener-bener perubahan cara berpikir yang fundamental di dunia kedokteran. Jadi gini, selama 100 tahun lebih, dunia farmasi itu kayak terpaku sama satu mantra. Satu gen, satu target, satu obat. Bener-bener fokus banget. Ibaratnya, kita punya ribuan pintu penyakit dan kita mati-matian nyari satu kunci yang pas buat satu gembok aja. Dan jangan salah, pendekatan satu kunci satu gembok ini ampuh banget loh buat ngelawan infeksi akut. Berhasil. Tapi, begitu kita berhadapan sama musuh yang jauh lebih licik dan kompleks, kayak kanker, diabetes, wah model ini mulai keteteran. Kenapa? Soalnya penyakit-penyakit ini bukan cuma satu target. Mereka itu kayak jaring laba-laba, masalah yang saling terhubung. Terus kalau gitu, kita harus belajar dari mana dong soal pendekatan sistem ini? Nah jawabannya, mungkin tersembunyi di tempat yang nggak kita duga. Resep-resep kuno. Yup, pengobatan tradisional Tiongkok atau TCM ternyata punya cara pandang yang beda banget. Dan yang seru, sains modern sekarang mulai melirik ke sana. Jadi, ramuan herbal di TCM itu bukan asal campur-campur loh. Ada aturannya, ada sistemnya. Semuanya diatur oleh sebuah prinsip canggih yang namanya Jun, Chen, Zuo, Shi. Gampangnya bayangin aja ini kayak struktur pemerintahan dalam sebuah kerajaan. Ada kaisar, menteri, asisten, sama utusan. Oke, kita bedah satu-satu ya. Ini kayak tim spesialis yang super solid. Pertama, ada Jun atau si kaisar. Ini bahan utamanya, jagoannya, yang langsung nyerang inti masalah. Terus ada Chen, si menteri, yang tugasnya ngebantuin si kaisar. Kemudian ada Zuo, si asisten. Dia ini penting banget buat ngurangin efek samping atau malah nambahin kekuatan sinergi. Dan terakhir, ada Shi, si utusan. Tugasnya simpel tapi krusial. Mastiin semua bahan ramuan ini sampai ke target yang benar di dalam tubuh. Nah, disinilah letak kerennya. Konsep kerajaan kuno ini ternyata nyambung banget sama bidang ilmu supermodern yang namanya network pharmacology atau farmakologi jaringan. Luar biasa kan? Keduanya punya filosofi yang sama persis. Jangan cuma lihat satu target doang, tapi lihat gimana semua komponen berinteraksi dalam satu sistem besar. Oke. Ini kan teori. Tapi ada bukti konkretnya nggak? Ada kasus di mana kearifan kuno benar-benar jadi terobosan medis modern yang diakui seluruh dunia? Jawabannya, ada. Dan ceritanya sampai menang hadiah Nobel loh. Yuk kita masuk ke cerita tentang artemisinin. Ini adalah obat anti malaria yang dahsyat banget. Dan penemuannya itu jadi bukti paling nyata, paling elegan, gimana sebuah naskah kuno berumur 1600 tahun bisa mengguncang dunia kedokteran modern. Momen ahanya datang waktu seorang ilmuwan, Tu Yuyu, nemuin petunjuk ini di dalam naskah dari abad keempat. Kuncinya ada di kalimat ini nih. Jadi sebelumnya timnya itu selalu gagal. Kenapa? Karena mereka selalu merebus tanamannya pakai metode ekstraksi air panas yang udah biasa. Dan ternyata petunjuk kuncinya yang ditemuin tahun 1971 itu simple banget tapi revolusioner. Jangan direbus, jangan dipanaskan. Satu petunjuk kuno ini mengubah segalanya. Tu Yuyu langsung ganti strategi, pakai metode ekstraksi suhu rendah. Dan benar aja, di tahun 1972, timnya berhasil. Mereka sukses mengisolasi senyawa murninya, yang sekarang kita kenal sebagai artemisinin. Penemuan inilah yang akhirnya bikin dia dapat hadiah Nobel di tahun 2015. Ini benar-benar bukti yang brilian. Ternyata naskah kuno itu bukan cuma resep biasa, tapi isinya itu data ilmiah yang super presisi. Kenapa? Karena ternyata, secara kimia, panas itu merusak bagian paling penting dari molekul artemisinin, yang disebut jembatan peroksida. Padahal bagian itulah senjatanya buat ngelawan malaria. Jadi, petunjuk dari 1600 tahun lalu itu 100% benar secara ilmiah. Keren banget. Cerita artemisinin emang luar biasa ya, tapi ini juga bikin kita mikir. Kalau ramuan-ramuan kuno ini emang sehebat itu, kenapa kok nggak ada di apotek-apotek dekat rumah kita? Nah, jawabannya ada di satu kata.
Standarisasi. Jadi, kenapa sih jembatan antara dunia kuno dan modern ini susah banget dibangun? Ini pertanyaan krusial. Dan jawabannya, kalau mau disingkat, adalah soal konsistensi. Masalah terbesarnya itu variabilitas. Beda banget sama pil kimia yang dosisnya pasti presisi, tanaman itu kan makhluk hidup. Tanaman yang sama, kalau ditanam di tanah yang beda atau dipanen di musim yang beda, kandungan kimianya bisa beda jauh. Nah pertanyaannya, gimana kita bisa jamin sebuah obat itu manjur kalau bahan bakunya aja gonta-ganti terus? Terus solusinya di mana? Ya, dengan proses standarisasi modern yang super ketat. Ada 3 langkah utama. Pertama, kualitasnya harus dikontrol sejak dari bibit, dari ladangnya. Kedua, kita pakai teknologi canggih kayak sidik jari kimia buat mastiin setiap batch produksi itu identik. Dan yang ketiga, tentu aja, diuji secara modern buat mastiin keamanannya dan keampuhannya di dalam tubuh kita. Jadi, intinya begini. Standarisasi inilah jembatan yang kita cari-cari. Lewat proses inilah kita bisa mengubah, katakanlah, jamu atau ramuan tradisional menjadi fitofarmaka. Apa itu? Itu obat dari tanaman yang sudah teruji secara ilmiah, aman, dan konsisten. Inilah yang membangun kepercayaan antara tradisi dan sains modern. Oke, ini membawa kita ke bagian terakhir dan mungkin yang paling penting. Gimana caranya kita menambang kearifan masa lalu ini tanpa kejebak ke hal-hal yang pseudoscience atau tahayul? Nah, disinilah kita harus ekstra hati-hati. Nah, ini bedanya. Kita nggak bisa telan mentah-mentah semua yang ada di naskah kuno. Kalau pseudoscience, mereka itu cherry picking. Cuma milih data yang mereka suka, terus ngabaikan yang bahaya. Misalnya resep kuno yang pakai merkuri. Ngeri kan? Tapi kalau sains sejati, pendekatannya beda. Naskah kuno itu dilihat sebagai sumber hipotesis, sebagai titik awal penelitian. Setelah itu, wajib diuji secara ketat, objektif, pakai metode modern. Jadi takeaway-nya bukan soal milih kubu masa lalu versus masa depan, bukan itu. Masa depan pengobatan itu ya integrasi. Kita pakai semua alat canggih yang kita punya sekarang buat ngebuktikan atau memvalidasi hipotesis-hipotesis keren yang diwariskan oleh sejarah. Ini adalah gabungan terbaik antara kearifan kuno dan pembuktian modern. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Cerita Artemisinin tadi itu bukti nyata kalau ada harta karun ilmiah yang tersembunyi di naskah-naskah kuno. Kalau artemisinin ini cuma puncak gunung esnya, coba bayangin, rahasia apa lagi yang masih terkubur di sana yang cuma nunggu waktu untuk ditemukan oleh sains modern. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.